Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan melakukan update market kripto, teman-teman. Ini akan cukup menarik sekali karena kita bisa lihat bahwa Bitcoin sudah kembali lagi di area 99.000 ya. Bahkan kita lebih tepatnya 99.600. Jadi sebentar lagi sebenarnya kita udah akan menyentuh angka $100.000, which is ini akan menjadi psikologi level, teman-teman. Jadi akan cukup menarik sekali. Kita akan menganalisa market saat ini ketika setelah FOMC meeting, teman-teman, karena di video sebelumnya kita membahas mengenai sebelum FOMC. Jadi saya akan coba membahas analisanya dan berita-berita yang terjadi ketika FOMC meeting ya. Jadi kalau misalnya kalian suka video ini di mana kita update market, kita update makroekonomi, data rilis dan lain-lain, jangan lupa teman-teman untuk leave a like di videonya dan pastikan kalian udah subscribe juga ke dalam channel ini. Jangan lupa untuk share dan ya, kita mungkin langsung masuk aja ke dalam intronya terlebih dahulu ya. Oke, ya. Kita lihat dulu keadaan saat ini di mana market naik. Bagaimana altcoins? Altcoins justru saya menemukan altcoins udah mulai lebih performing, teman-teman, ya. Bahkan kita bisa lihat Ethereum hari ini naik 9%. Ini sangat bagus sekali. Kalau kita lihat untuk altcoins seperti Pengu, Virtuals, Brad, Wave, PP kembali lagi mengalami kenaikan, bahkan Sui juga naik, ENA. Jadi rata-rata mengalami rebound hari ini karena memang market juga naik, Bitcoin naik dan hampir menyentuh angka $100.000. Dan pastinya kalau misalnya Bitcoin menyentuh angka $100.000 di hari ini akan cukup eksplosif gitu ya. Orang-orang mungkin udah senang gitu ya pada saat Bitcoin menyentuh angka $100.000. Nah, tapi nanti kita update lagi secara teknikalnya. Kalau kita lihat Fear and Greed Index, kita udah di area greed, teman-teman ya, selama 2 hari kemarin dan juga hari ini di area kisaran 65, tapi belum di extreme greed gitu ya. Jadi untuk Bitcoin memang sangat mengalami penguatan yang cukup signifikan. Dan kalau kita lihat secara Bitcoin ETF flow sendiri saat ini sebenarnya kalau saya lihat dari buying pressure-nya terlihat melemah ya. Kita bisa lihat dari ETF tanggal 7 Mei sendiri, yaitu kemarin gak terlalu banyak ada inflow ya. Yang paling banyak itu waktu di akhir April, teman-teman. Di awal April ini nggak terlalu banyak buying pressure yang terjadi, dan seperti beberapa analisa saya di sebelumnya bahwa trennya masih sama. Kenaikan ini memang masih didrive oleh di sektor perpetuals gitu ya, bukan di sektor spot yang biasanya bisa ngedrive market untuk lebih mengalami kenaikan lagi. Tapi nanti kita bahas lebih detailnya di dalam teknikal, teman-teman. Saya recap dulu ya, apa yang terjadi selama beberapa hari terakhir, karena kita udah lama nggak membahas market crypto. Terakhir kali itu 3 hari yang lalu ya. Jadi apa yang terjadi di FOMC gitu ya. Ini saya udah update sebenarnya di Labalab di private community, tapi saya update semua di sini. Yang pertama adalah Federal Reserve itu hold gitu ya. Ini sesuai ekspektasi kita bahwa nggak ada kenaikan suku bunga, nggak ada penurunan suku bunga, pause ya. Lalu Jerome Powell bilang inflation still sticky, ini juga nggak surprise gitu ya. Labor market masih kuat dan memang betul labor market dan data labor market itu cukup bagus. Istilahnya mengindikasikan bahwa ekonominya technically bagus gitu. Namun outlook uncertainty-nya naik. Kenapa outlook uncertainty-nya naik? Maksudnya outlook ke depannya nih lebih ke arah dari tarifnya ya. Dan Jerome Powell dalam speech-nya dia juga berkata bahwa fokusnya lebih ke arah tarif bisa ngedrive inflasi tambah tinggi gitu ya. Jadi tarif itu kan akan dimulai di bulan Juni. Nah, satu hal yang saya lihat dari FOMC ini sebenarnya nggak ada kata-kata yang bisa dikatakan oh quote on quote bullish. Tapi menariknya adalah market mengalami kenaikan gitu ya. Seperti ini, key takeaway-nya Fed's on hold tapi risk are up. Risk itu adalah aset-aset beresiko gitu. Namun kalau kita lihat dari tone dari Jerome Powell sendiri, saya bisa lihat cenderung sebenarnya dia melihat ekonomi ini masih uncertainty dan dia selalu membahas bahwa wait and see dan wait and see gitu. Jadi kalau dia lihat dari kacamata orang ekonomi gitu ya, sebagai chairman dari The Fed, dia masih cukup konservatif karena dia mau lihat data-data lainnya. Data seperti apa? Seperti inflasi dan juga jobs ya, atau labor market. Apakah labor marketnya bagus atau labor marketnya kurang bagus gitu. Ya, jadi ini overall-nya. Bahkan kita bisa lihat di sini, teman-teman. Jadi FOMC itu akan dilaksanakan bulan depan juga, yaitu adalah di bulan Juni. Kemarin saya sempat live, teman-teman ya, secara publik di Discord server. Jadi pastikan kalian udah masuk gitu ya, karena kita live di publik, semua bisa masuk. Bahwa kalau kita lihat secara target rate, teman-teman, targetnya kemarin sebelum waktu kita live, saya sempat bahas bahwa yang easing atau penurunan suku bunga di bulan Juni probabilitasnya masih sekitaran 33%, 34%.
Namun setelah pidatonya Jerome Powell, ini mengalami penurunan sampai 20%. Jadi ini mengindikasikan sebenarnya technically kalau kita bahas cuma hanya mengenai suku bunga, ya Jerome Powell melihat ada kemungkinan nggak akan cut di bulan Juni. Secara probabilitasnya gitu ya, masih akan hold. Bahkan di sini 80% hold gitu. Ya, itu untuk FOMC. Lalu banyak sekali drama yang terjadi, bukan drama sih, tapi ya banyak sekali headlines yang terjadi, khususnya dari Mr. Trump ini ya teman-teman, dari Mr. Donald Trump. Nah, beberapa hal gitu ya, ini tadi sore si Donald Trump sempat bahas gitu ya, bahwa too late atau udah terlalu telat. Jerome Powell is a fool, istilahnya ya, is a fool. Ya walaupun dibilang oh ya dia udah damai dan lain-lain, tapi kembali lagi dia suka berikan statement-statement seperti ini. Oh Jerome Powell ini nggak ngerti apa-apa, istilahnya who doesn't have a clue gitu ya. Kenapa? Karena Jerome Powell bilang nggak akan cut suku bunga, istilahnya itu. Tapi dia bilang ya dia cuma nggak suka Jerome Powell secara keputusannya gitu ya. Lalu dia bilang bahwa dia sebenarnya suka Jerome Powell gitu. Kadang-kadang headlines market dan market bergerak dari Trump teman-teman. Bahkan tadi di pagi tadi pada saat market mengalami kenaikan, ini juga dibarengin dengan Trump punya post gitu ya, dimana dia membahas bahwa tomorrow morning ya, besok pagi jam 10 pagi gitu ya, akan ada major trade deal dengan representative of a big and highly respected country. Jadi negeri yang besar dan yang sangat dihormatin gitu. Ini jam 10 pagi, yaitu adalah jam 9 WIB. Jadi sebenarnya pada saat video ini dibuat ya beberapa menit lagi gitu ya, itu akan dilaksanakan. Saya belum tahu apa yang akan di-announce teman-teman, tapi ya ada yang udah di-spill. Padahal belum announcement-nya. Di-spill-nya apa? Di-spill-nya adalah US-UK Trade Pact. Jadi ini mereka ada trading, bukan trading ya trade kesepakatan istilahnya, yang tetap akan tarif 10% itu akan in place, tetap 10% kena tarifnya gitu. Jadi pertanyaannya adalah apakah ini adalah pengumumannya yang sempat si Donald Trump udah bahas, itu yang menjadi pertanyaan untuk saat ini gitu ya. Dan kita akan melihat reaksi dari market sendiri selama dalam beberapa menit ke depan sebenarnya gitu ya, dalam beberapa menit ke depan, karena saat ini Bitcoin masih di area kisar 99 ribuan gitu, dan cukup high volume, banyak orang yang trading juga karena market naiknya juga cukup cepat ya. Lalu ada satu berita lagi, yaitu adalah Coinbase, di mana Coinbase baru aja acquire crypto options platform, yaitu dari Bit. Ini juga cukup besar istilahnya, Coinbase acquire terus. Lalu tapi harus perlu diperhatikan bahwa Coinbase saat ini dalam beberapa jam ke depan juga gitu ya, dini hari nanti mereka akan announce earnings-nya teman-teman, earnings atau laporan keuangannya di kuartal 1. Jadi itu akan efek juga, dan menurut saya mungkin akan sedikit below expectation dikarenakan harga Bitcoin mengalami penurunan yang cukup dahsyat gitu ya di kuartal 1 tahun ini ya. Jadi kira-kira itu. Dan sebelum kita masuk ke dalam technical teman-teman untuk Bitcoin secara khususnya, saya mau kasih tahu teman-teman mengenai Flipster ya. Flipster kita sudah sempat bahas dalam beberapa video terakhir teman-teman. Ini salah satu exchange yang menurut saya bagus banget kalau misalnya teman-teman yang trading perpetuals gitu ya, karena saya sendiri trading di Flipster dan dia memang lagi membagikan $5.000 setiap harinya gitu ya, yaitu ada $3.000 untuk earn pool dan $2.000 untuk trade pool. Nah, saya akan kasih teman-teman gambaran teman-teman apa sih itu Flipster pool ini gitu ya. Jadi Flipster pool ini basically ya kita mengerjakan tugas setiap harinya dari Flipster dan kita bisa mendapatkan rewardnya. Dan rewardnya itu lumayan, bahkan bisa sampai $40 per hari gitu ya. Ada beberapa syarat yang kalian harus lakukan dan pastinya kalian harus daftar juga. Salah satunya adalah daftar lewat KOL atau content creator, contohnya saya gitu ya, yang sah kayak ya. Dan kalian bisa daftar dengan kode FlipWion. Saya leave a link di dalam deskripsi kalau kalian yang mau daftar. Tapi di sini saya udah sempat bahas lebih dalam lagi teman-teman, kita breakdown Flipster pool ini di satu video. Jadi kalian kalau misalnya tertarik, kalian cek aja di description saya ada bahas strateginya, bagaimana cara kita memaksimalkan Flipster pool ini. Karena kalian harus generate trading volume juga teman-teman. Tapi sebenarnya cukup mudah untuk dilakukan gitu ya. Salah satunya syaratnya ya, saya kasih tahu, kalian hanya butuh daftar Flipster dengan KOL yang sah, yaitu adalah FlipWion gitu ya. Minimal saldonya $1.000. Cukup mudah gitu ya, $1.000 untuk ya, kalau misalnya teman-teman lihat $1.000 itu cukup besar, tapi ini nggak cuma USDT gitu. Jadi Bitcoin bisa masuk, Ethereum juga bisa istilahnya. Kalau kalian yang ada $1.000 yang ya bisa dikatakan uang dingin gitu ya. Lalu nanti perhitungan rewardnya itu akan sesuai dengan berapa banyak fund yang teman-teman masukkan gitu. Tapi maksimalnya itu $6.000. Nah, syarat teman-teman mendapatkan rewardnya, kalian harus trading minimal $10.000 per hari.
Namun generating $10.000 per hari itu nggak susah teman-teman ya. Bahkan di Flipster itu kalian kalau trading istilahnya nggak kena fee, hanya kena spread dan cukup kecil gitu. Jadi it's worth it kalau kalian memang ada uang dingin dan kalian mau melakukan hal ini. Rewardnya berapa kok? Rewardnya adalah dari $3.000 ini, karena yang berpartisipasi cukup banyak, akan dibagi dan rata-rata orang-orang mendapatkan kisaran $11 per hari hanya dengan trading gitu ya. Ini untuk satu, masih ada satu lagi. Tapi yang satu lagi ini istilahnya kayak trading competition tapi setiap hari teman-teman. Dan ada rankingnya. Tapi kalian kalau misalnya dapat top 20, kalian bisa dapat $30 plus kalian dapat yang ini, jadi total kisaran $41. Jadi sebenarnya cukup menarik untuk earn pool ini teman-teman. Jadi kalau kalian tertarik lebih dalam lagi, saya bahas ada di satu video lagi lebih dalam gitu ya. Nah, satu lagi yang saya mau kasih tahu teman-teman bahwa di Flipster ada campaign baru gitu teman-teman, dan kalian bisa lakukan, yaitu adalah social trading ya. Jadi social trading istilahnya seperti di title ya, di layar, bahwa kita bisa follow top trader dan kita bisa ngikutin aja trades-nya dia bagaimana gitu. Ini untuk trader-trader yang aktif. Saya nggak terlalu aktif soalnya. Ya, istilahnya kalian bisa cek dari sini, kalian bisa export trader-tradernya, lalu kalian follow. Nah, kalian klik follow. Nah, jadi setiap kali dia buka posisi, kalian akan mendapatkan notifikasi gitu, dan kalian bisa ya ikutin istilahnya tradingannya mereka. Ya, jadi ini kalian bisa cek aja semua, nanti saya leave di dalam kolom deskripsi teman-teman. Banyak sekali bisa dikatakan fitur-fitur baru sih dari Flipster ini, lagi growing juga teman-teman. Jadi saya bilang garap ya, karena ini juga lagi istilahnya kayak quote on quote free money juga ya. Nah, sekarang kita coba bahas mengenai Bitcoin ya. Fokusnya Bitcoin dulu ya, karena Bitcoin saat ini lagi di posisi menarik. Tipis ya, hampir kena 100.000 ya. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam, disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan itu di tangan teman-teman. Nah, kira-kira apa sih bagaimana secara teknikalnya Bitcoin teman-teman? Kenaikan saat ini terlihat bullish ya. Tapi saya review dulu dari analisa kita sebelumnya, bahwa kita sempat bahas potensi Bitcoin mengalami koreksi. Ini masih cocok gitu ya, mengalami penurunan. Tapi saya melihat ada area liquidity di bawah sini gitu. Namun ternyata nggak di-tag teman-teman. Ini nggak diambil area 92 ribuan. Langsung mengalami kenaikan di sini. Dan saya bisa secara jujur melihat bahwa kondisi seperti ini cukup surprising gitu ya. Karena saya lihat keadaannya market cukup nggak terlalu bagus ya, tapi dengan Bitcoin mengalami kenaikan seperti ini menunjukkan bahwa masih ada strong demand juga untuk market. Dan istilah kalau kalian buka posisi short mungkin kena SL atau ya hopefully jangan kena likuidasi gitu ya. Nah, tapi Bitcoin ini udah approaching sebenarnya resisten di area kisaran 100.000. Jadi personally kalau menurut saya area 100.000 itu bukan area saat ini bukan area yang menarik lagi untuk istilahnya membeli, karena ini area resistance, area psikologis juga istilahnya. Beberapa orang yang beli Bitcoin dari area 70 ribuan, teman-teman, mereka akan mulai taking profit ya di kisaran area ini. Dan 100 ribu itu menjadi kayak area psikologis, istilah udah 6 digit nih, bisa di take profit. Jadi kalau misalnya kalian mulai beli Bitcoin di area ini, menurut saya kalau untuk jangka pendek agak kurang wise. Tapi kalau kalian jangka panjang, kalian mau tahan 5 tahun lagi, ya nggak apa-apa kalau kalian nggak mau time the market gitu. Tapi kalau saya lihat dari sini, ya lebih ke arah ya cenderung kalau misalnya udah hit area ini ya kita bisa ada pullback gitu. Mungkin udah ketika hit area tersebut gitu. Bahkan saat ini pun udah mulai pullback karena orang-orang mungkin udah berekspektasi 100.000 ini area psikologis yang kuat. Tapi kembali lagi, ini belum ada Trump announcement. Kita lihat dalam beberapa hari terakhir, setiap ada pengumuman dari Trump sendiri, market itu cukup sensitif secara movementnya gitu. Jadi ada potensi another move up lagi. Tapi kalau sekarang menurut saya cukup limited. Bahkan ada satu garis teman-teman yang saya mau share ke teman-teman semua yang cukup menarik gitu ya. Karena kalau kalian lihat dari sini memang kelihatan wah ini marketnya bullish, bahkan Bitcoin bisa break let's say all time high lagi. It's possible. Namun ada satu garis yang saya mau kasih lihat teman-teman, yaitu ada the line. Di sini saya kasih lihat. Nah, ini cukup menarik. Kenapa? Karena ini saya tarik garis trend line ini dari area ya kisaran area di sini lah, 10 Maret teman-teman ya, 10 Maret. Dan ini bisa proving, ini membuktikan bahwa Bitcoin ini technically saat ini masih under pressure. Kalian bisa lihat dari sini ke reject. Lalu ini belum ada breakout sama sekali dari area trendline ini. Ya. Jadi 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Setelah dia mengalami breakdown. Ini kan dia testing terus gitu kan. Lalu dia breakdown, dia mencoba untuk naik lagi, nggak bisa teman-teman. Lalu mulai mengalami penurunan. Nah, saat ini dia mau mencoba untuk move up. Jadi istilahnya kalau Bitcoin masih belum bisa flip garis ini, kalau saya simple ya, ini trigger saya. Kalau misalnya Bitcoin bisa flip trigger
area trendline ini mungkin ini cukup menarik dan ada potensi kita akan mulai naik lagi. Tapi area ini terbukti menjadi area resistance. Ya, jadi ada potensi untuk kita malah pullback dulu gitu, seperti yang kita alami di sini. Ya, jadi ada possibility, tapi memang momentumnya shifting termasuk cukup positif sebenarnya. Kalau saya lihat dari sini, kalau misalnya Bitcoin mengalami penurunan, ini saya coba dilihat beberapa. Sebenarnya masih ada lah kemungkinan bahwa Bitcoin mungkin testing area 91.000 karena di sini kita bisa lihat gap liquidity-nya juga cukup besar di area kisaran ini. Dan saya berharap sebenarnya untuk Bitcoin turun dulu ke area ini. Kenapa? Karena ya biar benar-benar real pump teman-teman ya. Jadi orang-orang dikasih untuk beli dulu di sini baru mulai naik kembali. Istilahnya simpelnya seperti itu untuk Bitcoin ya. Jadi kira-kira ini aja untuk outlook dulu kira-kira untuk Bitcoin ya. Untuk saat ini karena benar-benar kita lagi di posisi resistance-nya gitu ya teman-teman. Jadi semoga membantu juga, dan kalau misalnya kalian mau menggunakan Flipster, feel free, kalian bisa langsung cek aja Flipster dan saya semua taruh di kolom deskripsi. Dan ya, thank you all semua for watching dan see you all in the next video juga. Bye bye.